Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini sehingga dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Hari ini saya akan membawakan kisah dari Nabi Ismail alaihissalam yang disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, kakak kandung dari Ishak dari ibu Siti Sarah. Beliau diperkirakan menjadi nabi sekitar tahun 1850 sebelum Masehi. Beliau tinggal di Amalek dan berdakwah untuk kabilah Yaman, Mekah. Nama beliau disebut sebanyak 12 kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat As-Saffat ayat 100-111. Beliau meninggal pada tahun 1779 sebelum Masehi di Mekah. Secara tradisional, beliau disebut sebagai bapak bangsa Arab. Lalu, singkat cerita, Nabi Ibrahim berhijrah menuju Palestina bersama istrinya Siti Hajar dan Siti Sarah serta membawa anak-anaknya. Beliau juga membawa serta harta dan hewan ternaknya yang ia peroleh selama berdagang atau membuka usaha di Mesir. Untuk suatu hikmah atau manfaat yang belum diketahuinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar memenuhi permintaan Sarah istrinya. Lalu dijauhkanlah Nabi Ismail dan Siti Hajar ke suatu tempat yang sudah tahu akan tinggalkan di mana dan dengan siapa. Setelah berjalan berminggu-minggu, tibalah mereka di Mekah yang sekarang menjadi Masjidil Haram. Berhentilah unta Nabi Ibrahim dan disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar dengan perbekalan yang sangat seadanya, serta di daerah tersebut tidak ada tumbuhan, air yang tidak mengalir, dan hanya batuan dan pasir kering. Setelah itu, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina ke Siti Sarah. Namun, sewaktu-waktu dia menjenguk Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar. Dan setelah Nabi Ismail ini beranjak remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih Nabi Ismail. Seperti yang kita tahu bahwa mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah, dan dimana itu harus dijalankan, dipatuhi perintah-perintahnya harus dijalankan. Tentu berat karena Nabi Ismail ini adalah seorang putra yang sangat diharapkan selama berpuluh-puluh tahun, dan ketika usianya remaja yang sangat produktif dan dapat membantu Nabi Ibrahim dan juga warisan dari keturunan-keturunannya, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan direnggut nyawanya oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim sendiri. Berat ujian yang didapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sesuai dengan firman Allah yang bermaksud, Allah mengetahui di mana dan kepada siapa mengamanatkan risalahnya. Tanpa membuang waktu lagi, Nabi Ibrahim berazam atau niat untuk tetap menyembelih Ismail atau putranya sebagai kurban sesuai apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Berangkatlah Nabi Ibrahim ke Mekah untuk menemui dan menyampaikan kepada putranya atas apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nabi Ismail yang merupakan anak yang soleh, taat terhadap Allah, dan serta berbakti kepada orang tua, saat diberitahu akan dijadikan kurban, beliau tanpa berpikir panjang dan langsung berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan menemuiku
aku sebagai seorang yang penyabar dan taat perintah. Hanya saja dalam pelaksanaannya, agar engkau mengikatku kuat-kuat, agar aku tidak banyak bergerak dan menyulitkan ayah. Yang kedua, agar ayah menanggalkan pakaianku terlebih dahulu, agar tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan menimbulkan kesedihan bila ibu melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah pedangmu agar mempercepat prosesnya dan mengurangi rasa pedih dan penderitaanku. Keempat dan yang terakhir, sampaikanlah kepada ibu salamku dan berikan pakaianku ini sebagai pengingat dan tanda mata ketika ia sedih dari putra tunggalnya. Kemudian dipeluklah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim sambil berkata, "Berbahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, serta ikhlas hati menyerahkan diri untuk menjalankan perintah Allah." Dan saat penyembelihan pun tiba. Lalu diikatlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail, diletakkanlah beliau di atas lantai dan diambillah sebuah pedang yang sangat tajam. Dan sambil memegang pedang tersebut, kedua mata Nabi Ibrahim yang tergenang air beralih memandang dari wajah Nabi Ismail ke pedang yang mengkilap tajam itu. Saat itu, perasaannya seperti pertarungan antara seorang ayah di satu pihak dan menjadi seorang rasul di pihak yang lainnya. Sampai pada akhirnya, sambil memejamkan mata, diletakkanlah pedang yang sangat tajam tersebut di leher Nabi Ismail dan dilakukan penyembelihan. Namun, apa daya, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedang yang demikian tajam menjadi tumpul dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mungkin engkau dengan berat hati memotong leherku sambil menatap wajahku. Sekarang coba baringkan aku secara telungkup dan lakukan tugasmu tanpa memandang wajahku." Akan tetapi pedang tersebut tetap tidak berfungsi dan tidak dapat mengeluarkan setitik darah pun dari daging Nabi Ismail, walaupun dengan cara telungkup dan memotong lehernya dari belakang. Dan dalam keadaan bingung dan sedih hati karena telah gagal menyembelih putranya, datanglah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu, dan dengan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian, sebagai ganti nyawa telah diselamatkannya Nabi Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya. Lalu Nabi Ibrahim bersegera menyembelih kambing tersebut dengan pedang yang dipegangnya. Dan dari sinilah asal mula sunnah berkurban yang kita rayakan sebagai umat muslim di seluruh dunia pada saat hari raya Idul Adha. Dari kisah Nabi Ismail ini, 3 hikmah yang paling utama itu adalah mengajarkan kita untuk sabar. Yang kedua, mengajarkan kita untuk ikhlas menjalankan semua perintah Allah. Dan yang terakhir adalah taat kepada orang tua dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Demikian kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.